Bandung. Pertandingan antara Prawira Harum Bandung menghadapi Pacific Cesar Surabaya akan digelar di laga pembuka di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Week 5 IBL 2024. Bersama saya Jerry Arvino dan juga Dimas Mahendra, kita akan segera melihat susunan starting five yang akan dimainkan oleh kedua Ladri, balik Raha. Dan kita melihat tadi dari kabar nih bahwa Jacob Lobu itu bisa bermain karena sebenarnya tidak begitu parah. Kemudian Brandon Francis bisa bermain juga karena hanya menaikkan kewajibannya saja untuk membayar denda. Kemudian hanya satu teknikal dan juga satu sportsman sehingga bermain. Ya, merupakan satu keuntungan buat Prawira sebenarnya. Ya. Dan juga para penonton. Betul. Karena itu Brandon Francis itu oleh masyarakat sekarang cara bermain. Benar. Dan juga Brandon Francis juga adalah salah satu pilar kunci ya untuk bisa Prawira menjadi juara di musim lalu, walaupun memang sempat absen di laga final. Benar. Tapi perjalanan ke finalnya juga sangat penting sekali dari regular season. Jadi kalau kita lihat game terakhir kemarin memang penampilan Brandon Francis itu apa ya, bisa dibilang sesuatu yang memang diharapkan untuk muncul lagi di season ini sih. Betul banget. Lihat bagaimana David Samuel memberikan arahan bagi para pemain Prawira Bandung yang tadi seperti dikatakan Dimas mendapatkan suntikan penting dari Jacob Lobu dan juga Brandon Francis, dan pastinya Pacific Cesar harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa paling tidak melimitasi mereka ya, karena jangan lupa ada Yuda Saputra juga yang masih hot banget, bermain sejak tahun 2021 bersama Patriot, sudah mencatatkan 1000 poin, sangat luar biasa. Ya, dan kita akan segera melihat wasit selain ini ada starting five dari kedua tim. Masih terbaik juga di Betul. Betul banget. Jadi harapan kita bisa benar dengan pertandingan yang berjalan ketat ya, dan juga fair play. Entertain juga, benar. Ya. Itu penting itu. Itu harus. Maka banyak tadi seperti yang Dimas bilang ya, dengan banyaknya asing yang nggak dibatasin tingginya, kita sih sering lihat dang-dang dan blok-blok berkelas gitu dari kemarin-kemarin. Udah jadi hal yang kangen sih di IBL sekarang ya. Jadi kayak tontonannya tuh upgrade levelnya sih. Itu dia Gregorio Wibowo. Seperti biasa akan menjadi andalan bagi Pacific Cesar Surabaya. Jersey number 8 as a shooting guard, Muhammad Aulas Ariski Septano menjadi main yang mengisi starting five dari Pacific Cesar Surabaya. Jonathan Kay yang sempat mengalami cedera ya di bulan lalu ya, sehingga memang melimitasi minute play-nya, sudah kembali pulih dan siap untuk bisa menopang Stephen Hurt supaya nggak gendong sendirian aja, nggak hurt gendong sendirian ya. Tambahan, dan dia pastinya Jalen Richardson. Hurt sama Richardson memang sangat dominan sekali. Yes. Pacific Cesar ya. Jadi memang berharap sekali dari penampilan dua import mereka gitu. Benar-benar, dan pastinya semakin kerasa chemistry-nya, makanya ada Jonathan Kay itu penting juga ya untuk bisa membantu rebound juga. Betul. Defense dari Stephen Hurt. Nah, dia para pemain yang diturunkan menjadi starting five bagi Prawira Harum Bandung. Ini juga yang kita tunggu sebenarnya ya. Benar. Terus ini ya, penting sekali. Ritual-ritual yang Ritual, kayak ini. betul. Itu dulu zaman pemain gitu ya, janjian gitu pasti ya? Iya. Dari sejak latihan ya? Latihannya 3 hari sebelum. Kayak Indra Muhammad, salah satu main yang begitu penting, 3ND dari Prawira Harum Bandung. Bersama juga Firdan Guntara, kakaknya sudah pindah kota, namun Firdan masih ada di sini untuk bisa loyal dan membantu pertahanan gelar bagi Yuda Saputra. Ya. Itunya Curtis Hassler. Curtis Hassler.
Mister. James is juga. Masih hangat dia. Waktu terakhir. Yes, India. Yuda Saputra, Mr. 1000 points. Congratulations. Anyway, sangat luar biasa bagaimana dirinya nggak ada Bram ya yang ke Jepang masih bisa berusaha mengangkat Prawira. Sekarang udah nggak ada Reza juga. Masih. Sekarang dia coba mempertahankan ya bagaimana Bandung ingin dibuatnya tersenyum kembali di akhir musim nanti. Salah satu kepingan penting bersama Firdan dan diperkuat juga dengan pemain-pemain asing yang baru dan juga yang nggak baru-baru amat gitu ya seperti Brandon Francis sekarang udah bermain gitu. Jadi untuk nge-build chemistry-nya sebenarnya perubahan minor buat Prawira Bandung Benar, seharusnya. benar setuju. Ya, tip off akan segera dilakukan. Dimana di laga sebelumnya overtime bagi Prawira Harum Bandung dan Borneo Hornbills yang tetap dimenangi dengan 8-2-7-8. Game on! We're watching IBL Tokopedia 2024 bersama Jerry Arvino dan juga Dimas Mahendra. Oh! Oh, steal. Jalen. Kita lihat. Jalen Richardson. Stephen Hurd. Stephen Hurd turn around and jumper gagal. Rebound di sana. Dan Jadi memang Pasifik ini dalam hal offense mereka sangat sabar sekali ya. ya. Ada rebound di sana. Jalen. Stephen Hurd. Oh, baik good sekali pass. nonton kayak. Wah! Sayang sekali. Iya, unfriendly. Yes. Wow. Oh, masih gagal kita lihat ya. Masih belum panas nih kayaknya ya mesin kedua. Masih sama-sama kosong sebenarnya. Benar, benar. Attempts-nya udah ada beberapa. Jalen kawal ketat, Firdan. Masih Jalen Richardson, Jonathan K for 3. Oh, Masih dingin. ya masih dingin. Tim. Sana, 3-point shot, Yuda. Rebound by Stephen Hurd. Fans dari Pasifik bermain di zone 3-2 Ya, cukup efektif juga gitu. tembakan-tembakan ya. Tembakan-tembakan. Karena Prawira masih bermain Ya, traveling violation dari Jalen Richardson. Guti. Kita lihat langsung ada trap di bawah tuh. Double team langsung. cukup disiplin defense dari Prawira Bandung. Betul. Ali Firdan. From the Open corner, shot. open shot, and oh! Welcome to the game. Boom, boom, bang, bang. Yuda Saputra, Mr. 1000 points. Membuka dengan, wah ini biasanya gitu ya kalau susah di awal, sekalinya masuk kerannya ngalir tuh. Ngalir terus, kebuka terus. Ya. Dibalas nih. Ya. Back to back threes. Payback, kontan Ya, payback tuh. ya, payback. Kontan. Mister. Firdan, Yuda. Lagi. Oh, gagal. Oh, good rebound. Ya. Offensive rebound and point.
dari Antonio Curtis Hester. Main yang baru masuk ya di Ya. bulan Maret ini. Oh, good block. Good block by James Clough gets the third. Ya, 5-3 sejauh ini. Masih cukup sengit. Bermain masih cukup slow. Betul. Ah, Ya, karena memang back to back games ya bagi Prawira ya. ya dan itu cukup melelahkan juga. Betul, betul. Sekalipun di kandang sendiri. Sama aja sih. Sama aja ya. Bahkan sampai overtime loh kemarin kan. Benar, benar. Sangat melelahkan sih. Ya. Good defense, bagaimana defense. bisa membuat Pacific sulit sekali mencari celah untuk membuat peluang. Jadi satu hal yang kita lihat defensive man to man dari Prawira ini nggak cuma mereka konsisten dalam menjaga 1 lawan 1, tapi ketika ada penetrasi mereka jaga bantu itu cukup konsisten. Gitu. Betul. Dan count from the corner, in and out. Rebounded by Stephen Hurd. Corey Wibowo, Stephen Hurd, Jalen, kawal ketat Firdan. Oh, strip sana. Jadi, Lagi-lagi defense-nya cukup agresif yes. ditampilkan oleh Prawira dan memang benar-benar determinasinya Prawira Bandung melakukan man to man luar biasa. Bener banget. Dan jangan lupa untuk bisa lebih agresif ya untuk mendapatkan promo hemat. Nah, itu penting. Cobain Gojek ya, ada kode promonya, dapat diskon juga. Langsung aja sambil nonton dipakai promonya. Oh, Sayang. Strip di sana masih menggagalkan. Shot clock tinggal 9 detik lagi. Tiga. Tempo masih cenderung slow dari kedua tim. Defense mencoba didapatkan. Jalen Richardson versus Firdan Guntara. Jalen. Sangat gagal kali ini. agak decision yang mungkin Ya. kurang begitu baik ya. Betul sekali. Open shot. Shot for Indra. Oh, miss. Bola untuk Prawira. Ya ini menarik ya, bagaimana kita lihat Prawira memulai laga dengan tembakan-tembakan dari Tembakan, perimeter ya. benar. Terutama beberapa kali memang mereka bisa stretch gitu sampai di corner tuh kosong terus. Kosong terus, makanya ini buat Pacific zone defense mereka ini cukup Riskan ya. riskan dan akan menjadi time bomb karena kalau memang Prawira Wangi udah itu karena bahaya. di corner itu kosong semua itu. Bener. Bahkan tadi pas Indra nembak juga cenderung nggak ini ya, minim penjagaan begitu. Bener. Bagaimana sebenarnya bisa menciptakan play yang membuat para pemain terbebas dan punya peluang open shot gitu, itu berbahaya banget. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan ngecur gitu ya. Betul. Kalau terus kayak gini Hans Abraham masuk, waduh. Waduh, selesai itu. Selesai itu kayaknya. Harus dia berhati-hati ya. Harus lebih waspada bagi Pacific Cesar. Oh, iya, Stephen Hurd. Oh, Strong. strong move. Ya, sulit sekali dihentikan memang kalau di pen area ya. Tadi kan bisa dijaga keluar aja gitu ya. Benar. Keep the Stephen Hurd away. Kita lihat lagi namun masih cukup sulit ditangkap. Ya, putar bola. Indra Muhammad. Oh, that's a good shot. Mulus sekali. Kita lihat bagaimana lagi-lagi tembakan yang terlambat diantisipasi. Tadi di Stephen Hurd di sana, tapi saya rasa memang langkahnya kejauhan ya untuk mengejar ya. Tapi memang ball movement-nya emang cukup cepat dari Prawira. Dan sebenarnya bukan cuma ball movement, tapi saya rasa off the ball-nya Off the juga. bola ya. Bagaimana mereka terus bisa mencari ruang, mereka bisa nge-stretch, bisa melebar juga ke wing dan membuat ada banyak opsi gitu loh, Dim. Betul. Itu yang saya lihat dari tadi ya, diputar-putar, kadang cross. Sebenarnya peranan penting itu ada pada James Clough III karena dia ketika lawan zone defense itu dia beroperasi di tengah itu cukup rajin ya kalau kita lihat. Even ketika Cutting terus. benar, ketika bola di kiri dia off the ball dia masuk ke dalam sebelah kiri, jadi memancing lawan untuk terus bergerak gitu ya.
Sehingga bingung opsinya ya, karena Benar. kalau nggak ditutup dia bisa posap ke dalam. Benar. Akhirnya dikorbankan luar, tapi itu resikonya. Ketika sudah mulai menemukan ritme para pemain Prawira, udah mulai enak nembak terus pasti. Ya ada foul tadi. Ya. Dan ada juga bebas ongkir ya. Waktu Indonesia beli lokal nih, ada cek. Ada promo yang didapatkan bisa mulai dari 50%, heboh pastinya. Heboh pertandingan di Tokopedia 2024. Nampaknya Pergantian langsung ya. salah satu pemain Wah, dia. ini dia. Kita akan lihat ya, dengan adanya Brandon Francis di dalam, apakah Prawira tetap kayak gitu? Cara mainnya seperti yang kita lihat paling tidak di sekitar 6 menit awal gitu ya, atau cenderung berubah kita lihat. Ya, tapi kalau melihat gaya bermainnya Brandon Francis memang dia akan sangat impact ketika memang dia mendapatkan bola rebound dan itu mempush bolanya untuk melakukan fast break itu juga cepat. Iya. Jadi tipikal dia kan memang untuk push forward the ball dan dia Penetrasi gitu. Penetrasi, Drive, gitu. ya. dan kalau ngelihat memang lawannya menghadapi zone kayak gini, kalau memang dia penetrate and then dia kick out itu yang kosongnya bisa Lebih banyak. opsinya aja. Variatif, ya. Karena pasti perhatian defender tuh tertuju sama dia. Pasti. Ketika dia melakukan drive akan membuat para defender dari Pacific Cesar ke-distract gitu loh untuk Betul, menjaganya betul. kan. Pasti kan yang akan menjadi objek utama dijaga yang megang bola gitu ya. Ya. Itu biasanya memang ada di tangan Brandon Francis dari bawah sendiri gitu. Kita expect juga Yuda dan kawan-kawan juga di luar siap ketika terima bola dan itu bisa mengeksekusi dengan baik. Iya. Karena ini ya, saya rasa sebenarnya kan cukup ekstrem juga ya penggantian asing dari Prawira sebenarnya kan ya langsung semuanya gitu ya. Betul, betul. Cuma kalau dilihat memang kurang mulus sebagai juara bertahan ya untuk awal bulan itu kan. Dan bukan cuma soal record menang kalahnya doang. Saya melihat memang scoringnya Prawira ini cukup rendah ya. Ya, Untuk ukuran mereka begitu ya. Betul. Lawan PJM 66, lawan Satria walaupun menang cuma 64, lawan Amarta Hangtua 73, lawan Dewa 81, lawan Bali 66, lawan Borneo kemarin 82 itu pun overtime. Overtime ya. Jadi memang di sebuah liga yang ada Dewa, yang ada PJ yang bisa explode ya Yep. scoringnya gitu ya. Mereka butuh sekali nih semangat pemain dan ya salah satu cara teraman pakai pemain yang memang udah tahu nih cara mainnya gimana, cocok sama sistemnya David gitu kan. Chemistry-nya. Bener, itu ya udah penting. paling safe choice saya rasa dengan manggil lagi Brandon Francis gitu. Pasti ditambah juga dengan Anthony Curtis Hester dan juga James Lavgis III ya. Dan buku di Bandung nih, sudah pacaran nih kayaknya nih. Key time-nya kan. Selalu menyenangkan main di Bandung. Selalu menyenangkan. Selalu. Oh dari pengalaman jadi pemain juga? Selalu Apa tuh, menyenangkan. Be? Apa Karena menyenangkan? animo penontonnya itu hype-nya memang luar biasa sih. Oke. Ditambah lagi emang kalau kita lagi main di sana kan memang secara udaranya juga Enak. bilang nggak terlalu panas juga. Terus penontonnya pun warga-warga Bandung tuh ramah-ramah. Ramah sekali. Dan banget. memang respect sama olahraga gitu. Jadi, salut buat warga Bandung. Ya, hype itu terjaga ya sekian lama ya. Sangat. Sangat luar biasa dan mungkin akan menjadi teror bagi lo karena lo kan ini ya pemain tim tamu ya kan. Benar, Dari dulu benar. di Aspak ya jadi kayak pasti ini teror supporter tuan rumah tuh. Pressure-nya cukup tinggi. Iya. Ya, selesai dan ada free throw, lempar bebas. Akan dilakukan Greg sepertinya. Gregory Wilbo ya. Ya, betul. Iya. Mulus. Poin bagi Pacific Cesar memang harus dijaga serapat mungkin selisih skor. Ya 86 ya. Balik Greg. Oh. Friendly roll. Iya, Friendly roll itu. Udah mau ditepok aja tuh tadi. Ini benar tadi yang apa dibilang sama Jerry sih. Iya. Kita lihat udah tinggal sisa 3 menit aja masih skornya masih. Wow. Jelas sekali ada mismatch di sana. Dan kalau udah di posisi itu udah makanannya tuh. Silahkan aja kalau itu. Betul. Dan berbalik unggul ya. Betul. Tapi memang itu PR-nya bagi Prawira karena cenderung low scoring gitu. Bali
Dan Brandon, the foul di sana. Tapi ada satu fakta menarik apabila mereka secara scoringnya low, Ya. tapi kalau opponent scoringnya juga low, Bener. artinya mereka bermain memang dalam form defense juga yang cukup baik. Ya. Yang bahaya adalah ketika mereka secara average-nya low, tapi opponent skornya itu tinggi. Ya. Nah itu menjadi PR yang cukup berat sebenarnya buat Prawira. Benar. Ya sebenarnya sih praktis hanya Dewa yang membuat angka di atas 80 gitu ya. Jadi memang mereka juga melakukan defense dengan baik sebenarnya. Oh, langsung dibalas saja dan berbalik unggul kali ini. Kan, apa saya bilang? Kalau Hansa Abraham masuk, Selesai. iya langsung dikasih tembakan. Gila. Iya, tough shot tadi. Wow. Ya. Oh Jalen ya, tadi sama Brandon ya? Ya. Langsung berhadapan. Ya, kembali terlihat. Foul dari Pacific ya. Oh, offensive ya? Ya. Ya, Hans Abraham sudah check in. Langsung sebagai six man. Langsung sebagai six man, langsung cetak poin. Udah hafal dia, kayaknya setiap titik di stadion ini. Merem aja masuk. Kita lihat kembali tembakan 3 angka gagal kali ini. Ini dengan masuknya Brandon masih tetap ya Prawira melakukan tembakan-tembakan dari perimeter. Betul. Stephen Hurt. Good pass. Oh! Good pass. Masih ada tip di sana. Stephen Hurt dikawal 3 Oh, orang. Ada good block di job. sana. Wow. Good defense dari James Klapkis the third. Kick out. Putar bola. Mas James. Oh, sayang sekali tadi. Transisi cepat, tapi terlepas. Sayang sekali kurang tenang kita lihat ya. Sayang sekali tadi easy point. Supposed to be easy point. Moments yang harusnya dimanfaatkan dengan baik 100%, Iya. tidak ada miss itu. Dava De Fulo sepertinya. Ya mungkin ada hal ini ya, lapangan ya. Kita lihat yang sedang indah juga karena keringat. Dan memang harus siap dengan situasi transisi, tempo cepat Benar, seperti itu. benar. Jumping dari Jalen membuat lebih bola, kemudian dikawal ketat Brandon. Dava cari celah dan nembak gagal. Oh, Aven seperti ini. Aven Rian. Iya. Brandon. Open shot from the corner. Gagal. Sayang. Itu lihat ya publik Citra Arena udah langsung berdiri semua. Iya, udah siap teriak. Karena open dan memang spotnya juga enak. Tapi ini kita lihat ya, masih cukup tipis, masih sangat belum aman ya. Masih Bagi Prawira walaupun unggul, Stephen Hurt. Awal ketat James. Jalen. Jumper and the foul? no. No? Foul? Kita lihat. Brandon bilang cek ya. Dia ofensif gitu. Kita lihat. Coach challenge ya. Coach challenge ya? Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi kita melihat tadi sih, sepertinya memang gerakan yang tidak foul. Iya. Memang ada gerakan apa namanya Offense. offense. After shotnya itu ya memang membuat dia jatuh. Tapi ini menarik ya, karena waktu lagi di pos bawah di kanan tadi ya, di kanan tuh Jalen begitu juga, Benar. menghadapi Brandon juga. Ya, Iya. jadi dia sepertinya tough shot, tapi sebenarnya dia offensif gitu. Offensive. Nah kita akan lihat nih, keputusan yang diambil oleh wasit. Pastinya juga dengan berkonsultasi juga untuk membuat dan melahirkan keputusan yang tepat jalannya pertandingan. Wah, foul sepertinya. Sepertinya ke free throw, kita lihat. Jadi no challenge ya. No challenge. No challenge tetap free throw 3. Ya. Ya. Ya dinyatakan foul berarti. Ya, mungkin Jalen merasa itulah cara menghadapi Brandon begitu. Untuk bisa membuat dia fall Bener. sangat cepat Maaf ya. mungkin Iya. gitu kan. Diincarnya begitu karena memang
sebenarnya kan secara kualitas sangat luar biasa begitu ya. Benar. Dan Jalen juga akan lebih mudah kalau nggak ada Brandon gitu. Jadi itu yang dilakukan tadi. Kerja keras ya. Benar. Tapi Jalen Morris Richard sendiri memang salah satu pemain import juga yang bisa dibilang IQ cukup pintar sih. Iya. Jadi dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi dan offense yang bisa meng-create open shot. Benar. Dan memang pemain dengan basketball IQ yang tinggi ya. Ini bisa terlihat juga soal bagaimana timing dilakukan. Betul. Timing menembak dalam hal shooting selection, Decision-nya. terus juga decision betul. Tadi pergerakan on and off the ball Yap. itu menjadi sangat penting sekali. Dan memang jadi dia ngatur tempo teman-temannya gitu. Benar. Bahkan tempo lawan kadang-kadang. Tempo lawan dia sampai harus bisa ke bawah. Oh, Antonio. Bali offensive Bongkar. rebound, masih paksa dan point. Kita lihat ada 3 orang di sana di dalam paint area, tapi masih kesulitan untuk mengatasi Antonio Curtis Hester. Kalau dilihat dari layar kaca sih kelihatannya biasa aja ya. Iya, malah tuh. Kalau kita di bawah malah Wah itu, pulang-pulang pegel gitu. Nyeri-nyeri itu ya, tabrak-tabrak. Oh, sayang sekali. Lagi kembali. Coba set play dulu. Pada Oh. traveling. traveling? Ya. Ya, traveling. Ada gesture dari wasit ya. Traveling violation kembali. Baik sejauh ini para defender. Ya, kembali untuk Dava ya. Saya rasa Dava Dovilo juga memang harus lebih tenang, lebih fokus Benar. di game ini. Tadi sempat ada bola terlepas, turnover dilakukan, tadi juga traveling. Oh, wow! What a play! Brandon Francis, He's back. he's back baby. Karena bingung ya kalau jaga gitu ya, dia mau net apa? Oh drive, Drive, di atas, oh diputar tahunnya reverse, hilang. Kembali Jalen, coba dibalas, tough shot, point. Payback. Payback time, it's a payback time. Wiggins. Oh, Wiggins. Yeah, welcome to this game, Nick Wiggins. Nicholas Wiggins. Langsung dia, oke, kalau gitu saatnya gue gitu ya. Ya masih cukup begitu sengit ya akhir dari first quarter 15-14. Langsung gol Prawira Harum Bandung atas Pasifik Cesar Surabaya. Masih low score juga ya, masih low score. Bitter. Payback time. Go! Ya. Ah. Oh, good pass. Good pass. Showtime. Makin cepat dia udah main. Udah mulai panas.
pass. Open shot. Triple shot. Ini kalau satu ball position lagi, Prawira harus ambil timeout sih. Karena momentumnya akan hilang. Hey, open shot itu. Oh, good move, good move, good move. Dengan tinggi segitu cukup tenang ya dia mengeksekut walaupun ada 2-3 orang di bawah yang menjaga dia gitu. Bener. Terus ya. Ini yang tadi kita baru bicarakan, Jer. Dengan height di bawah 180, kalau dia nggak main bola-bola floater itu pasti agak sulit gitu. Tapi akurasinya Yuda emang luar biasa. Ya, ya. Tahan dulu. Tapi itu sih, maksudnya untuk ini membuktikan bahwa kan orang suka pertanyaan gitu ya. Zeiss itu matter atau enggak gitu ya. Paling tidak kalau kita ngeliat Yuda main gitu. Ya dia punya nyali yang luar biasa untuk bisa melawan orang-orang yang tingginya jauh di atas dia gitu. Dan dengan achievement yang dia capai sih harusnya itu no questions ya. Maksudnya iya, ya mungkin bagi beberapa hal ya gitu ya, bagi betul, sebagian orang juga. Cuma kita udah punya contoh nih gitu dari seorang Yuda Saputra dan ini sangat luar biasa juga pastinya addition yang penting untuk timnas Indonesia begitu. benar. 2020 dan pertandingan masih berjalan ketat. Dan apa namanya leadingnya juga cepet juga Benar, ya. benar. Stephen Hurt. Jonathan Kay terlepas lagi-lagi. Ya kita lihat ya, ini di situasi ketat ini memang dari kedua tim harus lebih fokus, ya kan, benar-benar melimitasi turnover mereka. Karena momentum itu bisa hilang begitu aja. Jadi langsung berganti untuk lawannya begitu. Dan kalau emang hanya berbaliknya sekali itu masih bisa recover lah ya. Yes. Kalau sampai run yang 10-0 run itu bahaya. Oh, Open shot. Yuda Saputra sempat nge-fake dulu, geser dikit, dikasih langsung, diangkat dan poin. Yuda Saputra melebarkan jarak 5 poin kali ini semakin panas. Dava short, ada rebound, hampir terlepas namun bisa dikendalikan tetap. Brandon Fernando sepertinya. Udah Brandon Francis drive to the rim and points. Showtime baby. Wow, showtime baby. It's Brandon time. O'clock. 27-20. Ya kita lihat ya, memang salah satu momentumnya tadi ya, floater Yuda, kemudian Hester ada poin di sana, eksploitasi paint dari Pacific Cesar, tembakan 3 angka Yuda Saputra, tempo, momentum berpindah. Dan kalau kita lihat Brandon Francis itu cukup pintar karena dia tahu kapan dia harus skor atau dia kapan harus kasih ke Yuda ataupun ke Hester gitu. Jadi dia punya banyak opsi dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak hanya fokus kepada dia. Lagi-lagi tough shot. Agak terlalu maksa sih. Betul. Wiggins. Ya, memang kalau ada tough shot seperti itu membuktikan bahwa defense ya, dari Prawira memang luar biasa. Violation dibalas dengan defense yang baik juga. Lebih baik juga. Dari Pacific Cesar. Tapi Anda jangan lupa juga nih untuk cobain Gojek ya. Cobain sekarang promo hemat diskon sampai 100.000 pakai kode promo cobain Gojek yang akan kami lakukan juga nih, saya dan juga Dimas setelah pertandingan ini. Langsung Langsung kita pakai ya. 7 poin
Tidak boleh dibiarkan begitu melebar jauh. Pacific Cesar harus segera kembali mengoleksi angka. Ya poin ya tadi kita lihat dari Nick Wiggins. Yuda Saputra. Kembali Yuda. Brandon. Edward. Brandon Francis. Who else? Cold-blooded play. Gila. Langsung dikasih lagi. Ini sebenarnya yang saya rindukan di 1 bulan pertama kemarin. Benar. 4 minggu awal IBL ya, karena inilah. Ini juga momentum yang penting sekali, tembakan 3 angka dan Brandon Francis. Dia kalau udah merangsek begitu hentinya susah banget ya, selain foul ini. Ya Benar, kan? makanya. Nah dia di foulin pun masih poin gitu. Dan ketika dia di double team, dia tahu kemana dia harus kick out. Itu Betul. sih betapa bagusnya IQ-nya si Brandon Francis. Dan ya kita lihat juga keberadaan Antonio Curtis Hester dan juga Brandon Francis barengan di lapangan. Betul. Ini kan membuat juga ya udah Brandon bisa menjaga Nick Wiggins atau Jalen Richardson ya. Hester udah bisa fokus ke Stephen Hurts. Dan kadang tuh ditarik dibawa keluar tuh. Sehingga Stephen Hurts nggak bisa semena-mena di Dan di banner bawahnya ya. jadi kosong. Nah. Iya. Lihat. Iqbal ya masuk. Wiggins. Sayang. Saya pikir dibalas N1 juga. Enak juga. Posisinya sih udah itu, cuma arah pantulannya aja yang kurang bersahabat. 32-2, 8 poin sejauh ini cukup melebar jarak dengan sumbangsih dari Brandon Francis dan juga Yuda Saputra. Memang ini salah satu pemain yang kita harus kasih kredit buat Yuda ya. Yes sir. He deserve. I mean like permainan cukup baik sekali. Benar. The spotlight and the recognition he gets to deserve banget. Iya, Deserve. dan itu main tuh fearless gitu. Jadi kayak iya kan kayak masuk aja gitu. Benar. Nick Wiggins mencatatkan poin dan kita lihat peluang keduanya kali ini second shot rebound. From the free throw line, point. Diputuskan kembali 6 poin saja jarak dan selisih angka. Kembali diarahkan Indra Muhammad from the corner. Wow! Money. Indra Muhammad. Ini sebenarnya snipernya banyak nih Prawira ini ya, dipikir-pikir ya. Tapi juga itu kalau kita lihat ya kejelian dari pelatih melihat zone defense yang memang membuat adanya celah. Benar. Sehingga Prawira itu bermain dengan ball movement yang cukup cepat dan dia tahu di mana ada spot-spot yang bisa dimanfaatkan untuk menembak 3 gitu. Yes. Tapi memang itulah, maksudnya kalau kayak gini kan seperti biasa ya, kalau yang kita bilang itu pick your poison. Karena ya kalau dia merapat keluar, tapi dalamnya bahaya banget. Benar. Bisa di-exploit sama Hester dan juga Brandon kan. Benar. Sementara dari Pasifik kalau kita lihat si Hurts itu kebanyakan bermain selalu di atas ya. Jadi memang akan ada 2 round ketika dia sampai akhirnya bisa bermain di bawah gitu. Tapi melihat dengan Prawira sendiri mungkin akan bisa membuat Pasifik itu punya chance lebih besar apabila Stephen Hurts itu bermain langsung di bawah, bermain di post gitu. Karena memang secara size no doubt ya, cukup besar gitu. Iya. Memang itu adalah hal yang menjadi tantangan ya bagi John Purse kali dari Pacific Cesar. Ya. Balik, lihat, Slav, Yuda, James langsung dalam dia, set, kick out, terlepas, masih ada,
Udah bounce. Bola buat Prawira. Yep. 8 seconds to go. Shot clock. Tinggal 8 detik saja tersisa. From the court. Again. Again. Kita sampai diem dulu loh tadi ngeliatnya. Big man. 3 point. Wow. Damn close. Give the third. Maksudnya bukan cuma sniper biasanya gitu. Maksud saya semua bisa. Semua Everyone- bisa. everyone can shoot. 5-5-nya berarti ini. Iya, wow. Everyone can shoot. What a shot. Stephen Hurt. And one. Sih, kalau dia bermain di Iya, kalau dalam. pen area Iya. itu udah. And I think nggak ada pilihan lain ya. Benar. Karena memang ini udah semakin melebar jaraknya. Emang udah expect aja ke dalam gitu. Dari Stephen Hurt. Maksudnya ya dia bisa nembak juga. Benar. Walaupun maksudnya mungkin akurasinya ya mungkin debatable ya. Setanya Mino atau enggak. Cuma bisa nembak ya Stephen Hurt. Tapi memang lebih berbahaya kalau begitu mainnya. Begitu benar, karena dengan size-nya dia 6'8", 6'9" ya. Itu udah cukup bikin masalah di pen area sih sebenarnya. Betul. Cukup mengerikan. Karena tuh maksudnya kalau di sebulan awal aja ya, Stephen Hurt itu persentase 3 poinnya, wow! Sayang. Sayang. sekali. Kembali. Lagi foul. foul. Even 3 orang Prawira pun untuk men-stop Hurts di dalam pen area tuh cukup sulit sebenarnya. Nah ini kalau kayak gini, bisa dapat lagi rebound ya, jadi lebih banyak poin. Benar. Jadi bisa 4 poin. Bisa 4 poin. Dia 3 nggak mau tuh, kalau 4 aja nih. Dikumpulin pelan-pelan. Walaupun maunya masuk juga Iya, sebenarnya. kalau masuk. Tapi kalau enggak bisa dapat juga, pasti dia tanggung jawab lah. Benar. Tanggung jawab. Aduh sayang. Ya, kalau tadi saya bilang ya, 3 point percentage-nya selama sebulan awal di musim ini ya, itu 45,83%. Yap. Not bad. Yeah, for a big man like him gitu. Karena field goal 2 points-nya itu 55% gitu, cuma 10% I think it's fine. Memang jadi penyumbang angka banyak juga bagi Pacific Cesar gitu. Step back. Gagal kali ini. They just keep, Pacific Cesar trying to keep Baron Francis away from the rim. Begitu ya, yang dia nembak daripada dia masuk kayak tadi gitu kan. Karena lebih mengancam Iya, sebenarnya. bahkan bisa 3 point play. Oh, what a pass. Tapi sayang sekali. Nah, kita nggak bisa lihat dan Cedra diarahkan lagi. Kembali ditembak dan gagal kali ini. Iya. Betul ya, memang ini masih cenderung sama saya rasa 2 quarter ya. Masih tetap zone defense bagi Pacific Cesar, masih tetap berusaha nembak ya bagi Prawira Bandung gitu, karena susah menembus juga zone defense-nya. Jalen. Masih ada ofensif rebound, ada blok di sana. Brandon. Nggak dikasih gampang lah. Nggak dikasih gampang. Not in my house. This is my house katanya. Brandon. Udah. God. Kembali. Swing. Yuda Saputra. Foul di sana. 10 poin, ini nggak kerasa, tiba-tiba kita nengok dikit, oh kok udah 10 selisihnya gitu kan. Dan ada potensi jadi 12 gitu kan. Karena itu sih, karena memang kita juga melihat beberapa kali attempt dari Pacific Cesar juga missed ya. Dan ada transisi yang dilakukan. Dan tembak-tembak tadi kita lihat ya, pemain seperti James Clough the third ya, itu juga cetak poin dari tembak gitu kan. Padahal kalau dilihat form nembaknya mungkin ya bukan model-model shooter gitu, Iya, tapi iya, akurasinya cukup tinggi. Mungkin orang kayak nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Gitu. Tapi jangan salah ya. Sayang sekali gagal dijauhkan jadi 12 poin. Kita lihat pastinya upaya dari Pacific Cesar untuk kembali bangkit. Karena mereka udah melakukan itu tadi di kuarter pertama, mereka sempat unggul juga. Itu yang ingin dimaksimalkan. Ya, 5 detik, 4 detik. Di
Dikasih blok papan. Wow. Pandu ya? Pandu Wiguna? Pandu Wiguna. Pandu Wiguna, itu tuh blok-blok makanan dia itu. Itu gila itu blok gila itu. Pandu Wiguna, wow. Iya, sudah 2 upaya ya dari Pacific Cesar berujung blok. Ya. Memang sangat berbahaya nih di Jadi determinasinya defense dari Prawira itu memang kenapa mereka masih mempertahankan untuk bermain dalam man to man ya. Ya. Karena memang konsistensinya per pemain dalam hal menjaga dan membantu temannya ketika pemain yang dijaga itu lewat itu cukup apa namanya bisa dibilang agresif dan tuh selalu dalam pace yang sama gitu. benar. Itu yang paling tidak kita lihat di 2 possession akhir ya. Ya. Kedua possession terakhir maksudnya bagi Pacific Cesar. Memang ada tembakan-tembakan seperti ini tadi ya di awal dan dibalas juga sama Yuda. Tapi paling tidak possessionnya Pacific Cesar upaya attempt yang dilakukan karena blok 2 kali oleh pemain yang berbeda begitu. Jadi memang kredit kenapa Prawira bisa melebarkan jarak selain karena pemainnya hampir semua bisa nembak. Benar. Dan juga defense-nya. Kan mereka memaksa supaya Pacific Cesar habis shot clock-nya. Ya. Ya kan? Berarti kan karena defense bagus diputar terus bolanya. Sekalinya ngelakuin tembakan, kita kasih blok Blok. gitu loh. Mereka kayak gitu sebenarnya. Ataupun kalaupun lolos pasti nembaknya nggak enak kan begitu Betul, pasti. iya. Itu menjadi tricky dan pastinya kerja keras ya bagi Benar. Pacific Cesar juga. Untuk, saya rasa sih kalau karena ini menjelang habis quarter 2 ya. Mungkin memang momentum lagi punya Prawira paling nggak membatasi supaya selisih tidak terlalu besar. Benar. Sehingga memang ketika mereka misalnya Pacific Cesar mencoba akan bangkit di kuarter ketiga dan 4. GP nggak kejauhan. Benar, effortnya nggak terlalu jauh. Tapi ada tembakan lagi di sana. Dikasih lagi. Hasan dikeceng for the 3 points dilakukan. Selisih 14 poin. Pasifik harus bisa memperkecil, jangan sampai terjadi mereka memaintain double digit ya dari Yes. sisi Prawira ya, karena itu akan sangat sulit untuk mereka memulai babak ketiga nanti. Betul sekali. Under 1 minute. Stephen Step Hurd. back, Oh, no foul. fast break. Brandon. Oh. Ya itu penting ya saya rasa ya. Strip sehingga kalau enggak karena pasti dia mismatch ini. Benar. James lawan Jalen kan. Kalau dia hold dulu bolanya tinggal ngepam habis. Pak, selesai. Selesai. Makanya didang kena poster langsung. 198 Pak disuruh bayar. Iya, gede juga kan ya. Itu saya rasa hasil ya dari Jonathan Charleston tadi. Enggak, tapi menarik ya. Tadi kita ngomongin soal everyone can shoot di Prawira. Saya dikasih baru masuk kok. Langsung poin di first attempt. Hans Abraham tadi begitu. Nggak ngerasain gagal dulu. Jadi memang bisa jadi ya, ini bisa jadi karena kalau kita lihat instruksi dari pelatih karena kejelian pelatih melihat celah di mana memang ketika zone defense daripada Pacific Cesar itu memberikan satu spot di mana Prawira itu bisa mengeksekut, dan untuk seorang pelatih dari tim lawan ya pasti tidak akan ragu untuk bilang bahwa kalau memang open shot tembak aja. Ya. Karena 1-2 kali gagal itu lebih baik daripada kita nggak nyoba sama sekali. Jadi ternyata impact yang kita lihat bahwa balas sebaliknya kan terlihat kayak semua orang itu bisa menembak dan akurasinya cukup baik. Ya ada 9.200 orang yang menonton juga ya. Selamat datang, selamat menyaksikan IBL Tokopedia 2024. Sisa waktu semakin tipis di kuarter 2 ini, 14 poin berjarak. Tenang bermain Prawira. Sandi kembali. Oh ini now. Wow! James Cloud gets the third. Put back dunks Put back dunk. Wow. with the left hands. Wah. Dibalas dengan tembakan 3 angka yang begitu mulus dari Jonathan Kay.
Kita lihat 10 detik tersisa. 8 detik. Lagi-lagi Open tembakan shot. 3 angka. Gagal. Rebound. Oh. Ya, dan itulah dia akhir dari kuarter kedua. Prawira Harum Bandung menghadapi Pacific Cesar Surabaya selisih 13 poin. Namun di kuarter 2 ini kita dihibur ya dengan beragam variasi tembakan, kemudian juga ada blok ya, beberapa yang begitu penting, dan kita akan kembali untuk kuarter 3 dan 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan IBL Tokopedia 2024. Kembali untuk menyaksikan jalannya kuarter ketiga antara Prawira Harum Bandung menghadapi Pacific Cesar Surabaya. Kau keluar kembali from the corner, gagal kali ini. Rebound Greg Wibowo. Ya, sepertinya udah mulai adjust ya. Lagi dicoba kali ini dari sisi sudut juga. Rebound di sana dari Antonio Curtis Hester. 42-29. Arahkan dari sana, jumper for 2. Oh, gagal tadi. Kali ini tidak mendapatkan friendly roll ya. Ya, ya seperti memulai kuarter pertama ya, ada cukup kesulitan Ya. dari kedua tim ya. Kita lihat siapa yang pecah telur di kuarter 3 ini duluan. Stephen Hurd, kawal ketat Antonio, Stephen, dan masih Stephen Hurd for 2 point. Cukup tenang. Iya, at the buzzer. Itu buzzer. 4-2-3-1, 11 poin. Tipiskan Yuda Saputra. Antonio Hester. Bali. Oh, putar-putar ya Firdan. Antonio Hester. Reverse, gagal. Masih ada upaya. Open shot. Open shot kembali dan gagal kali ini. Rebound di sana. Pacific Cesar. Kembali coba dan foul. Jalen Richardson. Dapatkan tembakan ya sebenarnya. Ya. Two shots ya. 2 shots. 8-18. Selamat menyaksikan bagi Anda yang lagi nonton pertandingan ini dari video ya. Ada sekitar 7.000 orang yang menyaksikan Prawira Harum Bandung menghadapi Pacific Cesar Surabaya. Two shots dari free throw line, Jalen Richardson. Good execution. Ya, good execution. Sudah kembali single digit. Ya, ini yang dibutuhkan oleh Pacific sebenarnya. Ya. 4 poin untuk Pacific Cesar. Sayang. Prawira masih berupaya untuk mencari angka pertama di kuarter 3 ini. Ada upaya steal, masih gagal. Firdan di sana berputar. Kita lihat Hans kembali. Oh, baik sekali, what a pass. Good pass, good pass. Wow, yes. Kembali. Poin perdana dapatkan Antonio Hester. 11 poin, lagi-lagi double digit points. Double digit gap maksud saya. Jalen. Ya kembali foul. Hans sepertinya kali ini. Saya tahu siapa gitu. Hester. Udah Hester ya foul ya. Iya. Session untuk Pacific Cesar Surabaya. Tembakan langsung Jalen Richardson gagal. Tapi kita lihat di 3 menit awal sepertinya Jalen Richardson cukup agresif Iya, melakukan offense ya. Dikasih banyak ya supply di sana. Mau take over the game sepertinya. Yes. Ya karena dia tahu ya memang itu yang harus dilakukan Benar. untuk juga bisa berbagi
berperan juga dengan Nathan Kay sama Stephen Hurd. Dan Karena mengangkat tadi kan banyak heavy-nya di Stephen Hurd ya. benar dan mengangkat motivasi timnya juga. Oh, sebenarnya. 3 point gagal. Nah, ini kita lihat ya, ada Save. beberapa memang offensive rebound yang cukup krusial dan begini endingnya. Anthony Hester Anthony Hester. bisa memenangi offensive rebound terus langsung exploit ke paint. Itu yang beberapa kali terjadi paling tidak di awal quarter 3 ini. Kembali ya, dijauhkan kembali menjadi 13 poin. Ini begitu krusial dan timeout jelas diambil. Karena tadi kan sempat ada 4 poin beruntun bagi Pacific Cesar. Ya. Tapi perlahan-lahan Prawira melalui Anthony Hester dan ya itu play yang ngalir banget. Offensive flow-nya tuh kerasa banget, Tim. Ya. Karena memang itu dia kalau kita sebagai tim yang melakukan offense ketika tahu tim lawan itu menggunakan zone defense, Ya. automatically itu yang ada di mindset kita adalah memang ball movement itu harus. Ya. Jadi bagaimana caranya, pokoknya itu harus harus berjalan dan mungkin mereka akan mengeksekut ketika sisa 10 atau 12 detik Ya. dari total 24 detik shot clock. Dan situ nanti akan terlihat bahwa celah mana yang sebenarnya bisa diambil untuk melakukan tembakan-tembakan yang dikategorikan di sisi cukup baik lah. Betul, betul. Dan memang itu yang ya pastinya kita melihat bagaimana Pacific Cesar Surabaya berusaha ngegas pasti dari awal tadi ya, Benar, untuk bisa benar. menipiskan gap dulu sehingga mereka effortnya tugas itu tidak seberat untuk mengejar misalnya baru quarter 4 gitu ya, tidak terlambat untuk melakukan Ya. itu. Tapi Prawira Harum Bandung langsung tancap gas lagi Tancap gas lagi ya. dengan oke, kalau misalnya ada perubahan, kalau tadi kita banyak nembak-nembak, sekarang kita expert ke dalam. Tapi kita lihat ini pace-nya Prawira juga masih pelan ya. Iya, cenderung Nanti- masih pelan. Ini kayak quarter pertama tadi ya. Benar, nanti ketika sisa 3 menit 4 menit ketika either Brandon Francis masuk, itu pace-nya akan berbeda lagi tuh. Yes. Seperti yang kita lihat tadi di akhir quarter 1 kan. Ya, Mulai masuk quarter 2 itu impact-nya udah mereka bermain dengan pace yang cukup cepat gitu. betul, betul, betul. Tapi kita nggak tahu nih, jangan-jangan habis ATO ya, after timeout, tempo berubah lagi. Bisa jadi, bisa jadi. Karena itu juga bisa dipengaruhi oleh susunan pemain yang di lapangan juga sih ya. Maksudnya tipe-tipe yang flashy. Flashy gitu kan. ya, benar, benar. Tipe yang memang hobinya tuh cutting terus gak karena capek. Karena kan ya off the ball tuh capek banget ya. Kadang kan maksudnya cutting juga nggak bola nggak nyampe ke tangan dia gitu, tapi gerak terus, buka Nah, ruang segala macam. Sebenarnya kalau Nah, itu nggak kelihatan di box score, di benar, statistik. kalau kita bermain sebagai defender tuh, sebenarnya kita kalau ditanya lebih suka ngejaga orang pegang bola atau off the ball, kita pasti bilang lebih suka jaga orang pegang bola. Betul. Karena gerakannya itu kita tahu mereka pasti akan attack Yes. atau mereka akan passing. Cuma Dan dua. bahkan bisa ngarahin kayak coba arahin ke tangan yang lebih lemah, biasanya gitu kan? Exactly. Kalau defender Kalau kan. mungkin yang biasa kanan arah ke kiri Iya, atau sebaliknya gitu kan. terus pasti. Tapi kalau off the ball itu kita nggak tahu apakah memang dia cuma untuk decoy aja, mancing aja, Iya. atau memang Atau mereka dia mau pick and roll, dia yang screen, akhirnya iya. mereka terima bola. Jadi sesuatu yang memang kita buat nebak tuh memang aduh ini cukup sulit gitu. Dan kadang itu tipikal pemain seperti itu memang biasanya secara kita bilangnya tuh fisiknya emang pelari modelnya Iya. tuh. Jadi nggak pernah diam, dia selalu muter terus. Benar. Ini pengalaman langsung ya dari Dimas Mahendra yang sempat bermain ya sekitar 8 musim jadi defender juga ya. Cukup banyak jadi maksudnya gini, kita kadang memang mesti juga mengapresiasi ya Betul. yang tidak tercatat di statistik. Begitu. Ini kita lihat kembali tembakan 3 angka gagal. Karena kalau terlihat kan misalnya contohnya Draymond Green aja gitu. Yap. Dia kan kalau orang bilang dia nggak bisa main, dia bahkan ngomong kalau orang bilang saya nggak bisa main nggak ngerti basket. Exactly. Karena banyak yang nggak tercatat di statistik begitu. Ini kita lihat kembali tembakan 3 angka, gagal. Ada rebound. Stephen Hurd diarahkan kembali. Skor belum bergerak, masih sama seperti ini. Ya. Jerry Richardson kembali. Oh! Apakah sebuah terjadi foul sebenarnya? It's a foul. Ya, foul ya. Hester. 4 menit ya, Iya, sudah berjalan 3 menit sekian ya. 3 menit hampir 4 menit. Kita lihat offense-nya semua bermula dari Jalen Richardson. Jadi dia bermain sekarang diminta untuk agresif dalam melakukan offense. Benar. Kalau perlu orang kasih jalan, biar Exactly. dia yang Betul. masuk, dia yang drive terus. Karena memang itu ya, mungkin kan kalau ini bisa terjadi terus,
ada banyak foul terjadi, ada potensi fall out juga. Benar. Sehingga memang cara menarik keluar keunggulan size yang dimiliki oleh Prawira ya begini. Ya, nanti ketika memang sudah terkena foul trouble, big man-nya Iya. baru di situ si Pacific. Pacific akan bermain di low post Bener, gitu kan. Jadi bener. emang mereka nggak Dan akan itu Stephen Hurt tuh masuk. Stephen Hurt masuk di situ. Dan sebenarnya enak juga nih kalau bagi Pacific ya, kalau kayak gini terus juga kan kalau dengan cepat bisa ada tim foul, mereka kan mengincar itu. Mengincar itu benar. Betul. 11 poin, jarak terlihat kembali. Ada upaya dari sana. Oh, terlepas. Masih bisa diselamatkan. Oh. Stephen Hurt kembali, ada fast break, terlalu deras maksudnya untuk Gregory Wibowo. Itu settingan powernya lupa diplanin tuh. Hampir touchdown ya. Iya. 46-35. James balik ke Yuda. James. Oh. Foul. Foul. Sulit sekali menembus. Session untuk Prawira Harum Bandung. Yuda Saputra. Hans. James. Kawal dia. Udah langsung. Oh. Gagal sayang bagus banget Sayang itu. sekali. Bagus banget ya, 4 pemain terlibat ya di posisi tadi. Jalen Richardson. Nah ini harus diwaspadai dan timeout jelas diambil. Ya karena memang sebenarnya secara flow itu udah bagus tim. Ya. Tapi lagi-lagi kalau mau poin eksekusi, ya kan finishing. Muter mah muter, bagus betul, banget. Tapi betul. ketika finishing gagal dan jadi fast break lawan berbuah poin, masalah itu. Sepakat dengan mungkin pelatih daripada Pasifik ya. Ya. Dia melihat di kuartal pertama, kuartal kedua walaupun pola berjalan dengan baik tapi finishing itu tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Betul. Dan akhirnya masuk di kuartal ketiga merubah total strategi dari offense-nya Ya. dengan meminta Jalen Richardson untuk bermain super agresif. Yes. Jadi untuk push the ball, penetrate, masuk ke paint. Kalau memang ada double team, kick out. Jadi seperti tadi Jerry bilang, 3, 4 atau 5 kali dia masuk pasti ada 1 atau 2 foul yang terjadi. Dan ketika itu Prawira sudah mengkoleksi foul trouble, Ya. dan itu adalah it's a Stephen Hurt job untuk bisa bermain di low post di Ya. pen area gitu. Betul sekali. Dan ya kita bisa melihat sejauh ini ada ya sebuah adjustment yang dilakukan ya dari The Perfs, pelatih dari Pacific Cesar untuk bisa membangi dan memperbaiki catatan Pacific Cesar ya. Karena dia melihat memang memanfaatkan back to back dari Prawira ya. Yap. Masih kerasa banget walaupun sama-sama bermain kandang. Dua pertandingan dan kita lihat kembali sejauh ini 9 poin jarak. Fernando dan kembali check in. James Tardia gagal. Short. Fast Stephen break. Hurt, langsung fast break. Lagi-lagi Jalen tabrak terus. Jalen, oke. Berputar. Shot, 3 point, gagal. Ada rebound di sana. Lepas. Iya. Ada upaya tadi still dilakukan oleh Gregory Wibowo namun out of bounds. Nah, hal-hal yang seperti ini Ya. bahaya nih, Jara. Harus dikurangi nih, terutama dalam melakukan fast break ya. Loose ball yang kurang begitu penting. Betul sekali. James. Maksudnya ke dalam langsung tadi. Floater gagal. Ada rebound di sana. Ya ini kita lihat ya. Belum ada percobaan yang berbuah angka kembali oleh kedua tim.
Masih berupaya menemukan celah dan tembakan langsung dilakukan. Poin! Iya, sebuah poin penting saya rasa. Eksekusi cukup baik. Eksekusi baik kali ini. Tembakan yang mulus, selisih kembali melebar menjadi 12 poin. 49-37. Kembali Jalen, benar-benar Jalen ya yang menjadi andalan dari kick out keluar ada Jonathan Kay di sana. Ya. Out of bounds. Out of bounds. Stepping. Ya, sempat keluar kakinya ya. Ya. Dia mengambil ancang-ancang ya. Tadi sebenarnya sempat ragu ada posisi untuk menembak. Menembak, corner. benar. Tapi Jonathan Kay memutuskan, oke, gua akan coba drive ke dalam. Tapi kakinya ketinggalan di garis out. Nah itu dia. Sementara kalau secara strategi offense yang dilakukan adjustment dari Pacific cukup efisien. Ya. Dan, That's a tough shot. Tough shot. Ya. Bolanya juga sebenarnya di bawah tuh geser ke dalam tuh. Jadi terduga juga. Nah ini pelan-pelan mulai dijauhkan kembali. Namun masih sebagai motor serangan Jalen Richardson. Coba. Terlepas Alvin. Foul. Ya mencegah adanya transisi ya. Transisi betul. Mulai dari Lobu yang sudah check in kembali. Dia sempat ada kekhawatiran karena cedera ya. Tapi untungnya itu minor jadi dia bisa tetap main. Sebuah keuntungan pastinya bagi Prawira yang memang butuh kedalaman squad setelah tampil kemarin gitu. Jadi memang supaya bisa rotasi dengan lebih nyaman. Kita lihat peragaan ini defense. Match-up cukup baik nih. Betul. Ya ada foul. Foul ya. Untuk Brandon Francis. Karena tadi mau berusaha switch juga ya. Benar. Upaya di screen tadi juga. Kali Brandon Francis ada di belakang free throw line. Untuk bisa upaya mengeksekusi 2 tembakan yang diberikan untuknya. Ini kalau kita lihat fisiknya Brandon Francis sekarang ketika dia balik itu lebih buff dibandingkan dengan terakhir musim lalu ya. Sebenarnya yang ditakutin tuh itu tuh. Jadi ketika dia nanti mulai nyaman dan dia mulai jadi shape gitu ya, kembali lagi. Dan ketika Prawira itu nanti ketemu mungkin di playoff atau di semifinal atau final, nah itu we'll see another Brandon Francis yang dalam MVP mode gitu. Iya, betul. Ya untuk yang bertanya di kolom komentar ya, kenapa Brandon bisa main karena sudah menyelesaikan dendanya, begitu ya. Dan sudah di-update juga sama sosmednya IBL. Dan karena satu technical, satu enforcement mulai menyelesaikan denda dan bisa bermain di laga ini. Lagi-lagi Stephen Hurts. Yes. Itu juga pernah terjadi kalau tidak salah untuk Tyler Robinson di awal musim. Turnover. Kali ini Aulas Ariski untuk Jalen lagi. Stephen Hurts mismatch. Easy. Gagal. Is a foul? Seperti ada foul. Iya. Ada foul di sana ya. Tapi kalau posisi gitu ya memang yang paling realistis adalah foul. Paling tidak untuk menyulitkan aja, dan nggak ada poin-poin pasti dari lawan ya, terutama untuk pemain kayak Stephen Hurts gitu. Sacrifice foul memang biasanya dibutuhkan dalam situasi di mana mismatch ataupun transisi fast break, defense to offense gitu. Dan berharap memang free throw-nya salah satu ya miss gitu kan. Daripada dia pasrah membiarkan poin gitu. Paling enggak itu sacrifice foul yang penting gitu ya. Sementara kalau kita lihat Stephen Hurts dari sisi free throw secara percentage juga cukup baik sebenarnya. Yes. Nggak jelek-jelek banget untuk seorang big man ya. Betul. Kembali poin tercatat atas namanya bagi Stephen Hurts. Selisih 10 poin sejauh ini. Stephen Hurts sudah mencatatkan 12 poin sama seperti Jalen Richardson.
Ya, hanya 6 pemain ya dari Pasifik yang mencetak angka. Selain mereka ada Gregory Wibowo, Yonathan Kay di awal tadi. Dan juga Diofredo Putra dan juga Nick Wiggins. Oh, Euro yang cukup baik itu sebenarnya. dia ada offensive rebound. Baik sekali kita lihat. Gagal tapi masih ada offensive rebound dan jumper sulit. Keblok. Keblok tadi. Masih ada upaya Prawira. Brandon Francis point. Wow. Lagi-lagi. Itu ya kalau ngototan, Prawira melakukan offensive rebound. Saya rasa menjadi kunci di sini, Dim. Dan memang bukan hanya pemain yang tingginya, memang yang berebut ofensif Iya, ya. betul. Semua Semuanya. pemain ya gitu. Kolektif. Tembakan langsung 3 angka. Nyaris saja. Tuh kalau masuk selisih cuma 9 tuh game Ya. on lagi tuh. Brandon, James, lawan Nick Wiggins. Match up. Ya, cover langsung. Oh! Ya, Kita tidak lihat. ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa karena dia bisa menarik Christian Uda untuk mendouble team dia. Double team. Seolah seperti trap, tapi ada Jacob Lobu yang bisa cutting masuk dan point. Itu juga memang visi dari Brandon ya saya rasa ya. Bagaimana bisa melihat Betul. di antara kepungan para pemain Pacific Cesar. Kita lihat kembali. Ada slippage di sana, Brandon Francis terebut kembali. Ada peluang kali ini bagi Pacific Cesar dan foul. Ya. Under 1 minute, 40 detik tersisa. Jacob Lobu sudah mencatatkan namanya di papan skor tadi. Ya, Hester kembali bermain. Yes. Ini model tipe pemain yang kalau nggak banyak gerak, Ya. tapi sekali gerak itu cukup efisien gitu. Betul. Ya, saya lihat Prawira juga cukup merotasi pemain nih ya. Hanya Sandi, Jali ya, Falconi dan juga Pandu Wiguna yang bermain di bawah 10 menit. Sedangkan bagi Pacific Cesar ya, kita lihat ada Federico Nathaniel Derman belum bermain. Dan juga banyak melakukan perputaran di starting five mereka aja sepertinya. Oh! Luar biasa. Itu susah itu. Reverse layup yang ya cukup sulit pasti. Iya betul. 15 poin berjarak milik Antonio Hester. Wiggins, ragu dia tadi untuk menembak tapi bisa bank shot. Berikan selisih angka menjadi tipis, 3 detik saja dan ada foul di sana. Karena masih ada foul to gives buat Ya. Pacific ya. Pacific. Buat Pacific ya. Ya. Kita lihat kembali. Lobu. Jumper Brandon Francis. Nyaris saja bisa menaklukkan buzzer, namun kali gagal. Namun selisih masih terjaga di double digits gap. 57-44. Selisih 13 angka bagi unggulan Prawira Harum Bandung. Menjaga keunggulan mereka atas Pacific Cesar Surabaya. Masih belum selesai, masih ada kuarter keempat. Dan kita bisa melihat apa yang akan terjadi saat lagi. Jangan kemana-mana.
Pacific Cesar menghadapi Prawira Harum Bandung sebagai tuan rumah. Ini kita lihat bagaimana Yuda Saputra ya mencatatkan 9 poin sejauh ini. 4 assist, 42 field goal percentage. Persentase yang luar biasa. Dan mungkin kita akan melihat lebih lagi dari Yuda Saputra. Ya. Kita expect dia akan bisa melakukan double digit ya, melakukan skor ini. It begins. For 2. Gagal. Tip tadi dari Steven Hurt. Untuk membuka kuarter keempat ini dengan poin. Putarnya. Sandi diarahkan kembali. Jacob Lobu. Tembakan Hester in and out. Memang kalau kita lihat nyawanya Pasifik itu sangat terlihat sekali ada di Steven Hurt ya. Iya. Jadi ketika memang dia sedang diganti gitu, jadi kayak separuh dari nyawa Pasifik itu bisa dibilang hampir hilang. Open shot gagal. Ya kembali Ecali. Rizal Falconi. Masuk matikan Fernando Manansang dan Yuda ya seperti masuk juga ya. Yap. Gantikan Jacob Lobu. 9 menit tersisa. 11 angka. Brandon. Masih Brandon. Paksa naik. Ada di sana Antonio Hester berputar. Jali. Hester. What a good move. Baby hook. Good move ya, baby hook ya. Hook tapi masih baby. Masih baby. Tapi gerakannya sangat baik. Iya betul. Jadi di paint beberapa kali begitu ya. Dua kali benar. Lakukan begitu terus kemudian Nick Wiggins ini kita lihat. Ya. Cukup tenang. Betul. Ya, kita melihat keputusan wasit. Tushas. Iya. Foul diberikan dan Nick Wiggins akan melakukan eksekusi 2 tembakan. First shot, point, mulus masuk. All net. All net. Free throw ini sebenarnya gampang-gampang susah, tapi bisa dibilang bukan cukup penting. Memang penting. Memang penting, apalagi di skor-skor tipis di ending ya. Krusial, Kalau iya. begitu disesali nih kalau banyak buang. Dan secara juga, saya bisa bilang ya, salah satu penentu di game pertama final musim lalu itu free throw. Ya. Iya kan? Ya. Bahkan pemain Pelita Jaya mengaku itu gitu ketika Ya, saya interview. Ya ada poin, kembali diberikan 61-47, bahkan ketika bermain home gitu. Betul. Free throw tuh penting banget. Bener. Oh, no foul. No foul ya. Ya. Oke, dengan cerdik masih mengenai Balen Hester. Dan masih possession, penguasaan bola untuk Pacific Cesar. (61-47). Sembilan detik saja tersisa. Shot clock. Oh, dapat terbaca Sandi tadi. Brandon Francis. Foul. Iya. Lagi-lagi request foul dilakukan untuk bisa menghentikan pemain yang secara size lebih besar darinya. Ini banyak turnover yang dilakukan yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang dalam saat-saat seperti ini ketika mereka membutuhkan untuk membuat jadi single digit itu Ya, sayang untuk bisa sampai harus terjadi gitu. betul. Dan kita lihat ketika offense-nya tadi di-adjust dan semua itu dimulai dari Richardson, dan ketika dia diganti dan kembali ke pola awal, kita lihat apa yang sekarang terjadi, bahkan malah mereka agak kesulitan dalam melakukan offense gitu. Ya. 63-47.
Wiggins. Masih Wiggins. Oh, terbaca. Namun masih dalam penguasaan Pacific Cesar. Wiggins foul. Foul. Sandi. Ya. Ada foul di sana. Berusaha melakukan strip tadi. Untuk bisa menghentikan. Memang ini ya sepertinya ini kayak cuma ganti aja dari Jalen ke Nick Wiggins. Tapi sebenarnya secara Polanya sama. Polanya sama. Bermain high pick and roll. Ya. Cuman yang memegang bola dari Richardson berganti menjadi Wiggins. Nah, ditukar lagi nih. Oh enggak, masih ya. Oh dia ini dulu ya. Free throw dulu lah. Free throw dulu. 63-47. Nick Wiggins. Tembakan. Gagal. Sayang sekali. Baru kita bahas ya. Mengenai free throw. Pentingnya free throw. Pentingnya free throw. Karena kalau mainnya gitu terus dan difoulin terus ya memang eksekusi tembakan bebas ini yang menjadi faktor penentu gitu ya. Di saat lawannya bisa mengeksekusi free throw dengan baik. Tapi kalau kita nggak bisa, dua kali miss. Di saat tadi Brandon sukses ya menunaikan tugasnya. Harus dicegah ini untuk menambah poin. Bila masih ingin menjaga asa rebut kemenangan, tapi 3-point shot diberikan tadi dan kembali melebarkan jarak. Kali ini Yuda Saputra 12 poin. Double digit points dilakukan dan selisih menjadi 19. Melebar. Lagi-lagi gagal, tipnya pun gagal. Ini ringnya habis ditiup kayaknya. Dan tadi boleh begitu terus ya. Oh! Showtime, baby! It's Brandon Francis again. Stephen Hurt. Oh, lagi-lagi gagal, kesulitan. Masih ada upaya Pacific Cesar. Fake shot and boom. Masih unfriendly roll. 68-47. Good pass. Itu pass yang cukup kelas tuh. Ya. No look pass. Betul. Beberapa kali loh itu dipraktekkan dan diberikan kepada Antonio ya. Hester. Berkali-kali. Kayaknya emang chemistry yang dimiliki mereka tuh udah kebiasa main dengan pola ini sejak di latihan. Ya. Jadi udah tahu geraknya bakal kemana gitu loh. Kalau kita transisi lagi fast break bakal begini. Kalau lagi post up ya ngasihnya ke sini gitu. Itu bener-bener udah dilatih saya rasa loh. Karena flow-nya tuh kerasa gitu. Maksudnya kalau emang mereka terus melakukan itu, tapi lawan nggak bisa baca, betul. Berarti itu saking tektokan enaknya gitu. Itu satu kata bermakna besar yang memang nggak bisa dilihat dan dibeli tuh, yaitu chemistry. Betul. Jadi ketika kita mau bangun sebuah tim gitu, itu belum tentu walaupun pemain itu semua punya nama. Tapi kalau memang secara chemistry itu nggak ada, ya nggak akan jalan aja. Bener. Dan kita lihat ya bagaimana John Purves memberikan arahan bagi para pemain Pacific Cesar Surabaya untuk never give up, never surrender. Masih ada waktu untuk membalikan keadaan. Cukup jauh, cukup terjal saya rasa memang karena sudah sekitar 20 poin sepertinya jaraknya. Tapi selalu masih punya harapan, peluang masih nyata. Bisa memberikan kemenangan away bagi mereka. Mungkin mengutip sedikit apa dikatakan LeBron kemarin ya, it will never end until it's 0-0 gitu. Jadi berapapun skornya, menit ya. Jadi sebelum sampai detiknya 0-0 tuh ya masih game on gitu. Berapapun itu. Setuju. Karena kita nggak pernah tahu ya, maksudnya yang namanya angin, momentum, nggak bisa ditebak. Maksudnya ya walaupun beda turnamen itu, kita di NBA melihat T-Mac gitu, dia bikin gitu, 11 poin dalam waktu berapa detik gitu. Itu gila tuh. Maksudnya sulit disamai tapi ya it happened gitu loh. Maksudnya mungkin aja, segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Kita lihat free throw kali ini dari Antonio Hester. Coba melebarkan selisih, gagal. Ya sebenarnya kalau misalnya ya free throw itu gagal satu atau bahkan dua-duanya gitu ya, kita bisa bilang di play sebelumnya that was a good foul. Ya.
Karena bisa menutup laju ya. Yang apalagi poin-poin pasti gitu kalau di bawah. Ya 1 poin jatkan dari Hester. Menambah pundi-pundi angkanya. Kali ini Hester sudah mencatatkan 17 poin. Dava Devolo. Shot. Open shot 3 angka langsung diarahkan, masih gagal. Kita lihat 4 orang prawira yang sudah ada di bawah sementara Iya, dari bersiap Pasifik- rebound ya? Iya, bersiap rebound. Dari Pasifik tidak ada. Udah. Masih diarahkan James. Double tip. Cross Good pass. bisa bebas begitu corner. 3-point shot yang cukup Three-point sukses. shot again. Dari corner ya. Sangat wangi, sangat tajam Sandi Keceng. Lagi-lagi dari pojok lagi tuh. Iya betul. Kembali ke quarter Tajam kedua. tuh, hafal tuh. Main Spot. senior ya. Emang spotnya dia. Spotnya dia, tembakan langsung dibalaskah? Gagal. Ada rebound di sana Dava. Oh. Ya, berusaha diincar aja lah kalau gitu ya. Ya 5 menit tersisa di pertandingan ini, kita melihat bagaimana saya rasa cukup nyaman Prawira Harum Bandung unggul dan seperti memang laga ini akan menjadi milik mereka. Yap. 25 poin. Iya, ragu ya. Ragu sayang. Stephen Hurt. Poin. Itu yang kita tunggu dari tadi. Itu, main-main kayak gitu aja tuh. Nggak ada yang bisa nutup itu sebenarnya. Nggak ada. Yuda Saputra. Double team. Kick out. Coba kick out. Putar dia. Terlepas. Traveling. Double dribble. Double dribble ya. Yap. Ini memang possession milik Pasifik Cesar Surabaya. Di 4 menit 39 detik kembali Pandu Wiguna check in bersama juga dengan Brandon Francis. Here we go. Here we go. Nah, balik lagi di pace-nya nih. Ya. Pukul 2.49. Banyak sloppy pass yang Iya. kejadian sebenarnya. Itu yang terjadi ya. Ini dia kali ini. Nah, itu. 2 poin terakhirnya begitu ya. Begitu. Itu yang memang diharapkan dan memang menjadi jaminan saya rasa Karena poin pasti. strongest point dari Pasifik itu sebenarnya pen area ya. Betul. Jadi kalau memang Stephen Hurt. Stephen Hurt ya. Stephen Hurt di pen area. Mungkin spesifiknya begitu ya. Three-point Ditembak shot. lagi. Gagal kali ini. It's a foul. Ya. Under 4 minutes. Di bawah 4 menit tersisa. Masih cukup Wiggins. jauh sepertinya. Betul. Cukup terjal saya rasa untuk dikejar. Namun ketika kita lihat ya bagaimana semangat juang yang ditunjukkan Pasifik Cesar akan terlihat di laga ini dan juga ya secara statistik juga begitu penting ya. Sangat. Wiggins. Overshot kanan. Ya, Wiggins. Sayang sekali. Biarkan saja. Lagi-lagi sayang eksekusi yang finishing yang kurang baik ya. Ya, betul. Tadi ada beberapa pemain terbebas Ya. yang bisa mendapatkan asupan bola ya. Yuda. Dan apakah dia akan menambah poinnya? James. Jumper. Nanti kembali. Gagal kali ini. Catch and shoot.
Ya, possession untuk Pacific Cesar Surabaya. 21 angka. Ya, bermain bersama ini. Ini hal yang biasa kita lihat dari tadi gantian kan. Terrebut. Dan apa yang akan dilakukan James? It's a foul ya. Yeah, I think that was a foul. Ya, biasa kan gantian nih Nick Wiggins sama Jaren Richardson. Nah, sekarang main ini mereka bareng. main bareng. Ya, masih kita lihat. Apakah jatuhnya enforcement atau memang foul biasa ini? Yes. Karena memang tidak ada orang lagi di belakang dan ball position itu cukup menguntungkan buat Prawira tadi. Betul. 3 menit 12 detik sisa pertandingan. Ada Prawira Harum Bandung menghadapi Pacific Cesar Surabaya. Ya, berkomunikasi dengan sang wasit untuk bertanya juga ya sebenarnya apa yang diputuskan, dan nih keputusan akan segera diambil dan diumumkan. Ya, saya rasa ini memang Stephen Hart diistirahatkan. Ya. Biarkan memang Wiggins dan Jalen. Oh, sepertinya. Ya, masih berdiskusi ya. Apa karena technical foul karena tadi melakukan. Ya, kita masih menunggu. Ya, pastinya ingin berkonsultasi dan melihat ini perlu dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Ya. Untuk bisa mengadili dengan fair play, dan ini kita lihat ada IRS Instant Replay System yang dipakai untuk mempertimbangkan keputusan sang wasit. Ini merupakan suatu progres juga buat IBL ya. Maksudnya mungkin buat yang nggak tahu dalam perjalanannya kompetisi nasional kita itu, sampai sekarang itu bisa diadakan ya IRS system. Betul. Terus wasit yang memang sudah jauh lebih mumpuni gitu. Jadi ini merupakan suatu progres yang cukup luar biasa buat IBL. Bahkan mungkin sedikit cerita aja karena kemarin sempat berkomunikasi dengan ada salah satu orang, dia came from nowhere and then dia kontak di sosial media. Dia jelasin bahwa saya tuh pemain D2 NCAA. Wow. And then nama dia ini, dan dia kasih videonya segala macam. And I saw the video, he's a good player. And then yang dia bilang apa? I heard that IBL is a very nice league. Wow. Itu buat dari orang yang main di NCAA D2. Kita juga nggak tahu siapa. Yeah. Cuman connect lewat sosial media, dan dia merecognize bahwa IBL itu salah satu liga yang menurut dia sekarang itu lagi bagus banget, dan itu cukup terdengar sampai keluar ya. Iya, dan kalau dia bilang I heard, berarti kan diomongin. Yes. Ya, jadi masih ada orang yang ngomongin ke dia, atau dia dengar dan dia mengetahui begitu kan, untuk bisa menilai seperti itu dan juga mengomunikasikan ke kita gitu kan. Itu sebuah testimoni dan sebuah apresiasi saya rasa ya. Makanya secara overall salut juga buat IBL yang terus melakukan progres gitu ya. Kembali tembakan dilakukan, point. (73-52) Gap yang cukup jauh. Yes. Lobu berikan kepada Brandon Francis. Check up, Sandi for three. Wow. Quick release. Yes, boom boom bang bang for Sandi. Kecek. Dibalaskah? Gagal.
Defensive rebound Stephen Hurt. What a pass. Hard inside the paint dari Jalen Richardson. 2:30. Sisa waktu. Brandon Francis. Bali jumper Brandon. Wow. 4-2. Classy. 79-52. No Francis, no franchise. Yes, sir. Jalen Richardson. Jalen coba angkat dan point. And one. And one. Ya, Ada satu hal yang menarik ya kalau kita lihat secara tidak langsung kalau setiap kali Brandon Francis bermain berbarengan dengan Jalen Richardson gitu. yes. Ketika salah satu melakukan poin, pasti yang satunya juga akan segera membalasnya juga dengan points gitu. Iya, itu kayaknya cyber lapangannya. Cyber lapangan seperti itu dan itu which is itu bagus menciptakan iya. satu kompetisi enggak hanya terhadap di import ke lokal ataupun lokal to lokal, tapi Setuju. import to importnya juga jadi apa namanya compete gitu. Yes. Ya, 2 menit tersisa. Under 2 minutes. Bali. Oh, kira mau diangkat lagi yang sana. Fake shot. Ya. Sayang. Sayang sekali. Kurang lebih sepertinya akan menembus angka 80 buat Prawira ya. Iya. Jadi merupakan progresnya cukup baik juga dari poin secara timnya Ya. yang sebelumnya dicatat cukup rendah ya. Sebenarnya tapi cenderung konsisten, makanya maksudnya kalau kita lihat kan tadi Dimas sudah bilang juga bahwa bukan cuma soal kita ngomongin low scoring, tapi Opponents, bagaimana iya. opponent's point. Dan kalau Correct. kita bisa lihat di laga ini mereka bisa menahan Pacific Caesar, anggaplah nanti sampai menyentuh 60-an 60-an. gitu. Itu tetap di bawah mereka dan Betul. cukup nyaman unggulnya double digit gap gitu. Yes. Jadi kredit untuk defense Betul. yang dimiliki. Ada bounce buat masih di replay ya. Ya. Ya, kita melihat. See how big is Stephen Hurt ya. Iya, dibanding misalnya yang lain ya, terlihat sekali bahkan sama pelatihnya juga. Jadi kalau main di paint tuh udah Wah, guarantee. makanya itu yang dibatasi saya rasa di laga Betul, ini. betul. Bahkan mungkin bisa kita lihat bisa dihitung jari lah ya, yang nyaman banget dari Stephen Benar, Hurt di benar. paint area gitu. Ya, kita masih menunggu. Sambil diberikan dan masih berkomunikasi dan berupaya untuk mengambil keputusan tepat sehingga memakai kembali IRS alias Instant Replay System. Buat yang lagi nonton nih masih terjaga di angka 8.200, boleh juga untuk absen-absen ya nama dan juga lokasinya. Nanti kita sapa-sapa, pengen tahu juga nih ya lintas kota yang ada menyupport. Appreciate buat yang Appreciate nonton. ya untuk Hype IBL di sini. Ya, keputusan seperti itu sudah akan diambil dan segera diumumkan. Apa yang terjadi? Bola untuk Prawira. Ya, Prawira possession. Ya, Ya. betul sekali. Untuk Brandon. Kembali Brandon. Penetrasi dia, kick out keluar. Kembali dan jumper gagal. Oh, defensive rebound dari Stephen Hurt diarahkan. Under 1 minute. Jalen Richardson. Under 1 minute. Jalen. Foul. And one. And one. Not the first time today.
for him. Luar biasa. Kita lihat dan ada Ahmad Jambul di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyaksikan. Panji dari Bandung, Papua ada juga ya di Andro. Ya, Rian dari Manokwari, Papua Barat. Salut. Banjarmasin, Cirebon. Wow, luar biasa. Semoga ya kita harapkan di kota-kota yang tadi disebut juga punya tim ya. Tim yang berlaga juga nanti di IBL gitu kan. Supaya mewakili kotanya. Kalaupun kita dapat kesempatan untuk live di sana pun Ya. kita Ya. pingin banget dong Jar. pasti dong. Benar. Someday kita akan visit. Amin. Kita doakan dari sekarang ya. Ya. Under 1 minute. Match up langsung Jalen versus Francis. Lewat Brandon, angkat, sulit dan bisa di rebound. Jalen kali ini melakukan fast break. Di bawah 30 detik saja waktu tersisa. Open Upaya shot. dia dari corner langsung mulus. Lepiskan kembali dan sebuah angka kembali dicatatkan oleh Diofredo Putra. Ya dan sepertinya ya it's over I think. Yap. Dilepas saja sudah. 79-63. Prawira Harum Bandung berhasil menjatuhkan kemenangan secara back to back di kandang mereka, benar-benar memanfaatkan home court advantage. Yap. Dimas. Jadi memang lelah iya, Ya, tapi betul, kita betul. lihat hasilnya juga cukup memuaskan buat Prawira ya. Yes. Congrats buat Prawira dan Pacific juga yang bermain cukup bagus, cukup baik. Betul, dan begitu banyak juga yang tadi sudah absen ya, ada Prawira Family dari Dordrecht di Belanda, di Sulawesi Tengah dan lain sebagainya, Boston, wow, South Australia beda time zone bukan masalah. Dan itulah dia akhir dari pertandingan ini, kita melihat 7-10, 9-63, 16 poin berjarak. Kemenangan cukup nyaman bagi Prawira Harum Bandung atas Pacific Cesar Surabaya. Pembahasan highlights juga akan kita tampilkan untuk Anda setelah ini. Jadi pastikan tetap saksikan IBL Tokopedia 2020.